Selamat siang Pak, apa benar ini dengan Bapak X usia 65 tahun? Perkenalkan Pak, saya apoteker Dea, apoteker penanggung jawab yang bertugas di rumah sakit ini. Di sini saya akan mengajak Bapak untuk melakukan konseling, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan kepada Bapak tentang pengobatan yang Bapak terima, agar pengobatan itu lebih efektif lagi. Apakah Bapak bersedia dan mempunyai waktu yang luang? Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk melakukan kegiatan ini bersama saya. Oh ya, tadi dokternya bilang apa aja tentang pengobatan Bapak? Terus udah dijelasin belum sama dokternya gimana cara penggunaan obatnya? Nah, setelah itu dokternya ngejelasin nggak apa harapan setelah penggunaan obat ini? Oh ya, Bapak ada alergi obat nggak? Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah memberikan informasi tentang pengobatan Bapak. Dari hasil laboratorium yang sudah ada juga, di sini menunjukkan ada beberapa nilai yang di atas batas normal dan ada yang di bawah batas normal. Yang di atas batas normal itu seperti serum kreatinin, natrium, kalium, dan ureum, serta tekanan darah Bapak. Nah, dari nilai serum kreatinin ini dapat dihitung laju filtrasi glomerulus Bapak. Laju filtrasi glomerulus itu tujuannya untuk menilai fungsi ginjal Bapak apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, dari hasil perhitungan ini menunjukkan adanya kerusakan berat pada ginjal Bapak, yaitu sudah masuk ke stage 4. Di sini dokter memberikan obat-obatan untuk Bapak. Yang pertama itu ada amlodipin. Amlodipin itu fungsinya untuk memperlancar aliran darah Bapak ke jantung dan menurunkan tekanan darah Bapak. Karena dari hasil pemeriksaan itu tekanan darah Bapak sekitar 170/90 mmHg. Nah, amlodipin ini diminumnya 1 kali sehari. Kalau bisa minumnya malam aja ya Pak, karena amlodipin ini memberikan efek samping pusing serta mengantuk. Takutnya kalau diminum pagi hari akan mengganggu aktivitas Bapak. Nah, yang kedua itu ada furosemid. Furosemid itu fungsinya untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh, karena dari hasil lab Bapak itu menunjukkan kadar natrium dan kaliumnya itu tinggi. Furosemid ini diminumnya 1 kali sehari. Saran saya diminumnya pagi hari karena dia efeknya itu akan membuat Bapak sering buang air kecil. Nah, yang ketiga itu ada ketosteril. Ketosteril itu untuk terapi gangguan ginjal Bapak, karena dari hasil laboratorium serum kreatinin Bapak itu di atas batas normal, yaitu 4 mg per desiliter, sedangkan normalnya itu 0,5 sampai 1,2 mg per desiliter. Diminumnya itu 3 kali sehari, 4 sampai 8 kaplet ya Pak. Obat yang keempat itu ada Kalitake. Kalitake itu untuk menurunkan kadar kalium dalam tubuh Bapak, karena dari hasil laboratorium kadar kalium Bapak itu 5,5 mili ekuivalen per liter, sedangkan normalnya itu 3,6 sampai 4,8 mili ekuivalen per liter. Diminumnya itu 3 kali sehari ya Pak. Obat yang kelima itu ada kalsitriol. Kalsitriol itu vitamin D yang membantu penyerapan kalsium pada tubuh Bapak. Karena dari hasil laboratorium kadar kalsium pada tubuh Bapak itu rendah, hanya 1,9 milimol per liter, sedangkan normal itu 2,2 sampai 2,6 milimol per liter. Diminumnya itu 1 kali sehari ya Pak. Selanjutnya itu ada CaCO3. CaCO3 itu untuk menetralisir asam lambung Bapak. Karena dari hasil laboratorium nilai ureum Bapak itu tinggi sekitar 50 mg per desiliter, sedangkan normalnya hanya 6 sampai 2,4 mg per desiliter. Karena kadar ureum yang tinggi itu membuat darah Bapak itu menjadi asam. Makanya diberikan CaCO3 3 kali seminggu ya Pak diminumnya. Sampai sini ada yang mau Bapak tanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke obat selanjutnya ya Pak. Obat selanjutnya itu ada eritropoetin. Eritropoetin itu fungsinya untuk pengobatan anemia Bapak.
Karena dari hasil laboratorium Bapak itu menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah, yaitu 10 mg per desiliter, sedangkan normalnya itu 13-18 mg per desiliter. Diminumnya itu 2 menit sebelum hemodialisa ya Pak. Nah, obat yang selanjutnya itu ada lansoprazol. Lansoprazol itu untuk mengobati atau mengatasi mual Bapak karena kadar ureum yang tinggi sehingga membuat darah Bapak itu menjadi asam. Diminumnya itu 1 kali sehari ya Pak ya. Selanjutnya itu ada gliclidon. Gliclidon itu pengganti metformin untuk pengobatan diabetes Bapak. Diminumnya itu 2 kali sehari ya Pak. Obat yang terakhir itu ada loratadin. Loratadin itu untuk mengatasi gatal pada kulit Bapak karena kadar ureum yang tinggi sehingga ureum menumpuk di bawah kulit dan mengakibatkan kulit Bapak itu gatal. Diminumnya itu 1 kali sehari ya Pak. Nah, selain dengan obat-obatan, di sini dokter juga merekomendasikan kepada Bapak untuk melakukan hemodialisa karena nilai laju filtrasi glomerulus Bapak itu 16,927 ml per menit yang menunjukkan bahwa gagal ginjal kronik Bapak itu sudah masuk dalam stage 4 dan sudah harus direkomendasikan untuk melakukan hemodialisa atau transplantasi ginjal. Di sini saya juga mau merekomendasikan Bapak untuk melakukan diet. Dietnya itu seperti diet protein, diet kalium, diet natrium dan asupan cairan, serta menghindari stres karena stres tersebut merupakan pemicu berkembangnya suatu penyakit. Nah, untuk diet sendiri, yang pertama itu kan ada diet protein. Bapak itu harus melakukan pembatasan asupan protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Nah, yang kedua itu ada pengaturan diet kalium. Kalium sendiri itu bisa didapat dari kacang-kacangan, bayam, terus buah pisang, buah alpukat, terus kentang, ubi. Itu Bapak sudah harus membatasi asupannya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaturan diet natrium dan cairan, di mana dalam sehari itu Bapak hanya boleh mengkonsumsi cairan 500 ml per hari. Dan diet garam itu berfungsi juga untuk mengatur tekanan darah Bapak. Sampai sini Bapak paham? Atau ada yang mau Bapak tanyakan? Jika tidak, saya cukupkan konseling pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk Bapak dan dapat mengoptimalkan pengobatan Bapak. Sebelum saya akhiri konseling pada hari ini, saya mau meminta tanda tangan Bapak pada lembar konseling ini sebagai bukti dan dokumentasi bahwa kita telah melakukan konseling. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak lekas membaik. Selamat siang.